Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Yesus Kuatku hari ini akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih itu, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada, kami kuat. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu itu akan selalu menguatkan dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 23 ini merupakan ungkapan atau pernyataan dari dalam hati Daud. Di mana Daud dia mengalami dan menyaksikan sendiri tentang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat yang pertama, Daud mengetahui siapa yang menjadi pemimpin hidupnya. Daud mengetahui siapa yang menjadi gembalanya, sehingga Daud tidak memiliki kekhawatiran dalam kehidupannya karena dia percaya dia punya Tuhan, dia punya gembala yang baik dalam kehidupannya. Sekalipun Daud di dalam masa kesesakan dan dikatakan bahwa dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam bahaya, karena Daud tahu, dia kenal siapa Allahnya dia, sehingga dia tidak menjadi takut. Yang kedua, kita akan melihat soal kemurahan. Apa yang dimaksud kemurahan dalam ayat ini? Kemurahan ini adalah kemurahan Allah yang menuntun kehidupan kita kepada pertobatan, kepada keselamatan. Saudara buka di dalam Roma pasal 2 ayat 4 bagian yang ke-B. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Oleh karena kemurahan Allah lah, Allah ingin kita diselamatkan. Allah menuntun kita ke jalan untuk menuju yang namanya pertobatan. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar adalah jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan inilah adalah jalan kita untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Yang ketiga, soal kebajikan. Kita lihat bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar kata adalah bajik yang mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, atau perbuatan baik. Nah, firman Tuhan, saudara baca di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Selama kita kenal dengan Tuhan dan kita memperhatikan firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan itu sendiri. Kebaikan yang dimaksud adalah keselamatan. Kenapa saudara? Karena kebaikan Allah lah yang membawa kita untuk menjadi selamat. Karena kebaikan Allah lah yang membawa kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan ingin agar hidup kita diselamatkan.
Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan dari setiap dosa, kita diselamatkan dari setiap kesalahan yang sudah kita perbuat oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita diselamatkan dari apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tentunya kita diselamatkan dari setiap dosa, dari setiap pelanggaran yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, sekali lagi saya katakan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Saudara, hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita bahwa kemurahan dan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, semuanya itu kita peroleh daripada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik. Saya percaya kalau kita kuat sampai hari ini, kita masih sehat, ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan karena kebaikan Tuhan, Tuhan turut campur dalam setiap hal untuk mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Karena kebaikan daripada Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Yang menjadi pertanyaan kita di hari ini dan akan menutup firman Tuhan, apakah kita sudah menjadi sama seperti Daud yang percaya kepada Tuhan, yang kenal dan dekat dengan Tuhan? Meskipun dalam lembah yang kelam, meskipun dalam kesesakan, mungkin dalam diri kita mengalami yang namanya sakit, pencobaan dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita masih mengenal dan dekat dengan Tuhan? Sama seperti yang Daud alami. Dia mengalami yang namanya kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan itu sendiri. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, akhirnya Daud bisa menang. Saya percaya kehidupan kita semua juga akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apakah kita sudah mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita akan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bicara soal kebaikan dan kemurahan Tuhan, ini adalah sifat yang dimiliki Allah yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sifat yang dimiliki Allah yang harus ada di dalam diri kita. Allah memiliki sifat kebaikan dan kemurahan. Seperti itu harus kita juga miliki. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini akan selalu memberkati kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kebaikan. Di dalam Tuhan, kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu di hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyatakan kemurahan-Mu, Engkau selalu akan menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memiliki sifat kebaikan dan kemurahan, biarlah itu juga ada di dalam kehidupan kami. Tidak hanya ada dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi biarlah kami mau melakukan hal yang sama yang Engkau lakukan. Kami percaya Tuhan, lewat apapun yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, kalau kami mau melakukan itu dengan baik, kami mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya berkat daripada Allah sendiri, berkat daripada Tuhan akan selalu melingkupi, memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bila juga Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah kemurahan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bersyukur kami Tuhan hari ini, kami hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Karena kami percaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami itu baik adanya. Bersyukur buat firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.